Aksa mematung sejenak, seakan tak percaya dengan apa yang tengah ada di depannya. Apa itu benar Naura? Apakah ini nyata atau hanya ilusi? Mas, suara merdu menggema, menginterupsinya lamunan Aksa. Dia tergegap saat Naura berdiri dan menatap dirinya penuh kerinduan. Apa Mas nggak merindukan aku? Aku, grep. Naura sontak menghambur dalam pelukan sang suami. Tangisnya pecah seketika. Aksa baru tersandar jika itu semua bukan mimpi. Pria tampan itu balas memeluknya tak kalah eratnya. Sayang, apakah ini benar kamu? Akhirnya kamu kembali. Aku sangat merindukan kamu sayang. Jangan pergi lagi ya. Aksa mengecup kening Naura, menghujani ciuman pada seluruh wajah sang istri hingga wanita itu tertawa geli. Padahal suasana masih sangat melo. Mas geli, lirih Naura. Dia sedikit menjauhkan wajahnya agar bisa sedikit bernapas. Aksa menangkap kedua sisi wajah sang istri. Wajah cantik yang baru kali ini dia sadari. Wajah teduh dan lembut yang sudah membuat dia gila karena kepergokannya. Maafkan aku, satu kata yang telah lama ingin diucapkan oleh Aksa kini telah digaungkan. Satu kata yang sejatinya sepele, tapi jarang orang mau mengatasinya. Terlalu sibuk menjunjung tinggi ego hingga kadang bisa merusak sebuah hubungan kasih sayang. Gala amarah, kesal, benci yang dirasakan oleh Naura akhirnya lurus sudah. Hanya dengan satu kata yang baru saja keluar dari bibir Aksa. Wanita itu kembali menubruk tubuh besar sang suami. Aku juga minta maaf mas, sudah pergi tanpa pamit sama kamu. Tolong maafkan aku ya mas, ucap Naura. Aku yang salah, kamu nggak seharusnya minta maaf. Aksa melerai pelukannya, mengusap air mata yang masih mengalir deras dari mata teduh sang istri, mata yang selalu bisa menenggelamkan dirinya dalam telaga cinta. Aku juga salah mas, bukankah satu langkah saja sang istri keluar dari rumah harus seizin suami? Tolong maafkan aku ya mas. Iya sayang, dan sekarang aku minta maaf kepada. Aksa jatuh berlutut di depan sang istri, wajahnya persis ada di depan perutnya. Maafkan papa sayang, karena dulu sempat tak menginginkan kehadiranmu. Tangan Aksa bergetar, dia mengusap perut sang istri dengan lembut. Hatinya sungguh membuncah kala sadar ada satu nyawa yang tengah menumpang hidup di dalamnya. Naura kembali terisak, dia mengusap kepala sang suami yang tengah menempel di perutnya. Mas, itu artinya mas mau menerima anak kita. Tentu saja, bahkan aku mau punya 10 anak denganmu sayang. Kamu adalah istri yang hebat, dan aku mau anak-anakku tumbuh dari rahim kamu sayang. Aksia terkekeh hingga matanya sampai berair. Kamu yang benar saja mas, memang aku ini kucing. Protes Naura dengan bibir mengerucut. Dengan gemas Aksa mengecup bibir itu. Benda kenyal yang sudah ada dalam salah satu list favoritnya pada tubuh Naura. Dan sudah 1 minggu ini tidak dia cicipi. Yang bilang kamu kucing siapa? Aksa menyatukan kening mereka dengan hati bahagia. Kenapa harus punya anak 10? Nggak selusin sekalian mas. Wah, ide yang bagus yang. Kita akan punya anak 12 ya. Wajah Aksa berseri-seri. Ah, mas menyebalkan. Naura melepaskan diri dari dekapan Aksa dan duduk di tepi ranjang. Aksa tergelak, lalu dia berjalan mengambil tas kerjanya lalu mengeluarkan sebuah dokumen. Ada yang ingin aku berikan sama kamu. Aksa mendekat dan duduk di sebelah sang istri, lalu menyerahkan dokumen yang dia bawa kepada Naura. Apa ini mas? Kening wanita cantik itu berkernyit, tak urung dia menerima juga. Buka saja, sebenarnya mau aku berikan saat kamu ulang tahun 1 minggu lagi. Tapi aku sudah nggak sabar ingin segera memberikan kepadamu, ucap Aksa. Naura membuka dan sontak dia terbelalak, manakala membaca isi dokumen yang dia pegang. Aksa menyerahkan setengah dari kekayaannya pada Naura, dan itu sudah ditandatangani oleh kuasa hukum dan juga ada beberapa saksi. Mas, ini apa mas? Naura terbata-bata. Aku mencintaimu. Hanya itu yang bisa Aksa usapkan. Naura menutup mulutnya dengan telapak tangannya. Pengakuan dari mulut Aksa yang selama ini dia tunggu. Dan saat ini pria tampan yang sudah dia cintai sejak peraturan dia mengucapkan ijab kabul dulu tersenyum manis. Mas nggak bohong. Apa wajahku terlihat seperti tengah berbohong? Aksa balik bertanya. Aku juga mencintaimu mas, balas Naura dengan hati berdebar-debar. Layaknya remaja yang tengah ditembak lawan jenis untuk pertama kalinya. Aksa kembali memeluk tubuh Naura, dan keduanya berpelukan dengan erat. Terjawab sudah segala gundah di hati Naura. Sejak kapan mas? Tanya Naura ketika pelukannya terlarai. Aku tidak tahu tepatnya kapan, yang jelas telah lama aku merasakan itu sayang.
Hanya saja aku belum ada keberanian untuk mengungkapkan itu semua. Aku pikir dengan perhatian saja sudah cukup membuat kamu paham. Ada kalanya perempuan itu juga butuh kata-kata manis, Mas, buat meyakinkan mereka. Iya sayang, mulai detik ini aku akan mengucapkan kata cinta di tiap detik. Aksa mengecup bibir Naura, awalnya kecupan ringan saja. Tapi Naura yang memang sangat merindukan suaminya membalas ciuman itu dengan panas. Keduanya sama-sama saling melumat dan menyesap. Bahkan lidah mereka sudah saling membelit dan bertarung dalam lidah. Aku sangat merindukanmu sayang, ingin sekali menyentuhmu, lirih Aksa. Pandangan mata sudah sangat sayu, sudah berkabut hasrat untuk bercinta. Aku juga rindu Mas. Jadi, apa aku boleh mengunjungi anak kita? Boleh Mas, tapi pelan-pelan ya. Naura sebenarnya bingung apakah mereka boleh berhubungan badan saat dirinya tengah hamil muda seperti ini. Apa enggak akan menyakiti dia? Telapak tangan yang besar mengusap perut Naura. Berapa usianya yang? Aku enggak tahu Mas, mungkin enggak apa-apa asal hati-hati. Dan usianya sudah 7 minggu. Dokter kemarin menanyakan kamu, dan Mama mengatakan jika kamu sedang ada pekerjaan di luar kota. Naura terkikik geli, membayangkan saat Alina lebih berbohong kepada dokter. Kok kamu bisa sama Mama yang? Selanjutnya aku akan mengantar kamu periksa ke dokter kandungan. Jadi, apakah kita bisa melepaskan rindu satu ronde saja? Mata menatap penuh hasrat dan kerinduan. Jika seperti itu, mana mungkin Naura tega untuk menolaknya? Iya Mas, habisnya aku bingung mau minta tolong sama siapa. Naura yang keceplosan sedikit bingung. Nggak capek, nggak mau mandi dulu, tawar Naura. Dia berusaha untuk mengalihkan pembicaraan. Nanti saja sekalian, habis satu ronde kita mandi terus makan. Aku sudah rindu masakan kamu yang. Tangan yang terampil dan bersertifikat telah menurunkan tali gaun Naura. Bak adegan slow motion gaun itu meluncur dan berhenti pada dada Naura. Dua bulatan yang masih terbungkus berwarna hitam berenda tampak mengintip seakan mengundang Aksa untuk segera meremasnya. Terserah kamu Mas, I'm yours. Naura pasrah saja dengan apa yang akan dilakukan oleh Aksa. Toh dia juga merindukan sentuhan suaminya. Dan akhirnya keduanya memulai aktivitas panas yang sudah lama tidak mereka lakukan. Aksa dengan sangat hati-hati menghentak wanita yang ada di bawah punggungannya. Karena sudah ada calon buah hati mereka di dalam perut sang istri. Aksa memacu dengan penuh kelembutan, membawa perahu berlayar mengurangi samudra cinta. Hingga akhirnya mereka sampai juga di pelabuhan kenikmatan bercinta yang candu dan memabukkan. Makasih sayang, aku mencintaimu, kata cinta disematkan oleh Aksa. Saat percintaan sudah sampai di puncak nirwana. Setelah aktivitas panas mereka selesai, mereka mandi bersama. Sebenarnya Aksa ingin mengulangi satu kali lagi kemesraan mereka, tapi dia tak sampai hati untuk kembali menerkam sang istri. Setelah mandi dan menunaikan ibadah sholat maghrib bersama, keduanya makan malam. Walau sudah dingin makanan yang sudah tersedia, tapi tetap saja mereka santap dengan lahap. Masakan kamu nggak pernah gagal yang, puji Aksa dengan tulus. Dia bahkan sampai nambah 2 kali. Entah karena enak atau karena dia yang kelaparan, hingga makan tak kenal kenyang. Makasih Mas, nanti Mas bilang saja mau dimasakan apa, sahut Naura dengan senang. Apa kamu nggak merasa mual lagi yang? Alhamdulillah enggak Mas, selama aku sembunyi di rumah Mama, aku malah suka bangun pagi, ucap Naura tanpa sadar. Jadi kamu selama ini ada di rumah Mama yang? Aksa akhirnya tersadar. Iya Mas, maafkan aku ya. Dengan wajah penuh rasa bersalah, Naura menatap sang suami. Enggak apa-apa yang. Aku justru lega tahu kamu ada di rumah Mama. Oh, makanya waktu itu aku nggak boleh masuk kamar aku sendiri sama Mama. Rupanya ada kamu di sana. Aksa tergelak kencang. Dia merasa geli sendiri. Iya Mas, sebenarnya aku takut sampai ketahuan sama kamu Mas. Aku akan minta penjelasan sama Mama. Berani-beraninya menjemulikan istriku, kesal Aksa. Jangan marah-marah sama Mama ya Mas. Semua itu salah aku. Jika aku nggak kesana, nggak mungkin Mama membohongi kamu. Iya sayang, aku hanya bercanda saja. Justru aku mau berterima kasih sama Mama. Sudah mau menjaga kamu. Oh iya, sahabat kamu sudah mulai bekerja 1 minggu yang lalu yang. Dan sepertinya Ferdi sedang PDKT sama dia. Aksa tergelak kencang. Yang benar Mas. Memang Pak Ferdi belum punya pacar? Belum, dia itu jomblo. Tapi Pak Ferdi baik kan Mas? Aku takut jika dia hanya mau iseng saja sama Vera. Tanya Naura dengan cemas.
Aku kenal dia yang hidupnya lurus dan mulus kayak jalan tol. Gak pernah pacaran apalagi mempermainkan wanita. Aku yang akan menjaminnya, kata Aksa dengan sungguh-sungguh. Syukurlah jika begitu mas, Naura bisa bernafas dengan lega. Tanpa sadar mereka sudah menghabiskan makan malam tanpa sisa. Keduanya benar-benar kelaparan setelah bekerja keras yang menciptakan peluh barusan. Setelah itu mereka berbincang sejenak di ruang keluarga. Aksa mengajak Naura masuk ke dalam kamar dan setelah menunaikan ibadah sholat isya, keduanya naik ke atas ranjang. Hanya dalam hitungan menit saja mereka sudah terlelap dalam mimpi. Naura terjaga saat merasa ada yang membangunkan dirinya. Dengan mata yang masih enggan untuk terbuka, dia mencoba bertanya kepada Aksa, yang sudah membuat dia terjaga. "Yang, ayo bangun," bisik Aksa, sembari mengecup pipi dan juga bibirnya. "Ada apa mas? Ini jam berapa? Kenapa aku masih mengantuk?" tanya Naura dengan suara serak. Kas orang bangun tidur. "Jam 12 malam yang." "Hah? Ada apa mas? Kenapa aku mas bangunkan? Aku masih mengantuk mas," kesal Naura. Bukankah dia yang sudah menjaga dia lelah karena mengumpur tadi sore? Walau hanya satu ronde saja, sudah cukup membuat dia lelah. "Aku lapar yang, pengen makan," rengek Aksa. Bak anak kecil yang tengah merajuk pada namanya. "Hah? Lapar?" Sontak saja mata Naura terbuka. Dia menatap sang suami yang sudah duduk di sampingnya. Sungguh merasa heran, karena tadi malam Aksa sudah makan banyak sekali, dan baru kali ini dia lapar tengah malam. Aku lapar banget yang." Untuk meyakinkan sang istri, Aksa mengelus perutnya sendiri. Aksa memang tak bohong, dia benar-benar sangat lapar, dan dia sendiri bingung apa yang tengah terjadi padanya. Padahal semalam sudah makan cukup banyak. "Ah mas, aku masih ngantuk," rengek Naura. Dia ikut duduk walau dengan mata yang masih terpejam. Ada rasa iba pada diri Aksa, tapi dia sangat ingin makan dan ini tidak bisa ditunda. "Please yang, aku lapar banget. Seandainya saja aku bisa masak, aku nggak akan merepotkan kamu," pinta Aksa sekali lagi. Hati Naura terenyuh. Benar juga, jika saja suaminya itu bisa memasak sedikit saja, pasti akan memasak sendiri dan tidak membangunkan dirinya tengah malam. Mau tak mau dia bangun juga demi mewujudkan keinginan Aksa. "Ya sudah mas, aku masakin sebentar ya. Kamu mau makan apa mas?" tanya Naura. Dia sudah berdiri di lantai. "Aku pengen makan telur dadar yang dengan irisan cabai yang banyak, terus dikasih daun bawang juga ya." Dahi Naura berkerenyit. Ini bukan selera Aksa. Pria itu tidak suka makan pedas. "Ah, jadi pusing sendiri aku." Dengan bingung Naura memijat pelipisnya yang tiba-tiba berdenyut. "Kamu nggak bisa makan pedas loh mas. Ingat Naura." Kali saja sang suami lupa ingatan sejenak. "Aku lagi ingin makan pedas yang. Sekali ini saja. Please," lirih Aksa. Mata memelas bak anak kucing yang begitu menggemaskan, membuat Naura tak tahan dan mengecup bibir pria itu gemas. Iya, aku buatkan. Hanya telur dadar saja, kecil buat chef Naura." Wanita cantik itu menepuk dada dengan pongah. "Istriku memang terbaik." Aksa melompat turun dan mengajak sang istri ke dapur. Sampai di sana, Aksa duduk dengan manis di kursi meja makan, dan Naura segera beraksi. Dia sudah mengambil 2 butir telur, cabai, dan daun bawang. Untung saja nasi masih banyak di cooker, jadi dia tak perlu memasak nasi dulu. Dengan sedikit mengantuk, Naura mulai mengiris cabai dan daun bawang, sementara telurnya sudah dia pecahkan pada sebuah mangkuk. Gerep, tiba-tiba saja 2 lengan yang kokoh sudah melingkar manja di perutnya.